Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rahma Amini Hanis di acara Warta Pagi untuk menyajikan berita yang tajam, terpercaya dan juga teraktual yang akan kami rangkum dalam berita Warta Pagi hari ini. Yang pertama pemirsa, pada masa pandemi seperti ini karyawan-karyawan juga merasakan dampaknya, mulai dari pemotongan gaji, THR yang tidak dibayarkan full, bahkan hingga pemecatan. Kami telah mewawancarai karyawan yang terdampak di masa COVID-19 ini. Misa, di masa pandemi COVID-19 ini, ekonomi seluruh dunia melemah termasuk di Indonesia. Para pekerja di Indonesia mulai merasakan takut akan resiko penularan COVID-19 dan juga resiko kehilangan pekerjaan. Indonesia terus menunjukkan kasus kenaikan COVID-19. Pada hari ini tercatat kasus positif COVID-19 mencapai angka 5.000 kasus. Dan banyak dari pengusaha yang kembali mengadakan lockdown atau work from home. Hal ini membuat para pekerja resah karena banyak dari mereka yang merasakan dampak seperti gaji dipotong atau bahkan kehilangan pekerjaan. Kalau keluh kesahnya ya karena kita kan nggak boleh keluar nih gitu. Tapi kita harus tetap kerja gitu kan di kantornya, kita harus tetap berangkat ke kantornya gitu. Padahal kan kita ini takut gitu kalau misalnya keluar gitu, kita berinteraksi sama orang lain gitu. Kan ada ininya lah gitu, takut ada penularannya gitu. Tapi kalau ya enaknya tuh bisa kerja dari rumah kan, kalau misalkan nanti PSBB lagi nih gitu. Cuman gak enaknya ya nanti bakal ada pemotongan gaji lagi, apalagi di masa pandemi kayak gini kan rata-rata gitu makanan kan serba pada naik gitu kan, harga pokok tuh pada naik semua gitu. Tapi kalau ada pemotongan gaji ya kayak gitu malah makin pekerja tuh pada sulit gitu. Tentunya, para pekerja di Indonesia dan kita semua berharap pandemi ini akan segera usai dan kehidupan kembali normal. Saya Clarissa, kembali ke studio. Berita selanjutnya adalah seorang warga Tangerang Selatan mengeluhkan buruknya penataan kabel-kabel yang kondisinya menjuntai dan bergelantungan. Warga meminta agar masalah ini mendapatkan perhatian lebih dan ditindaklanjuti oleh Wali Kota Tangsel. Untuk kondisi kabel di jalanan ya, untuk saat ini memang sangat meresahkan sekali, khususnya di jalan Dr. Setiabudi di depan Gang Haji Muhammad Sari. Itu pernah terjadi kabel yang putus dan mengakibatkan kebakaran kabel di jalan. Pada saat itu sangat prihatin ya, karena mengakibatkan macet berkepanjangan di jalan. Saya berharap kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan ini untuk lebih memperhatikan lagi keadaan di sekitar jalan raya atau jalanan besar seperti ini untuk diperbaiki kabel-kabel yang sudah putus. Berita selanjutnya adalah bagi Anda yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan yang luas, Anda dapat mencoba untuk melakukan budidaya tanaman hidroponik. Nah, tanaman hidroponik ini menjadi tren selama pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah seorang pria yang berada di Depok yang memanfaatkan lahan di depan rumahnya untuk melakukan budidaya tanaman hidroponik.
Bapak. Sebelumnya penanaman hidroponik ini udah berapa lama ya kira-kira? Kalau untuk berapa lamanya itu kalau nggak salah sudah mencapai 1 tahun ya. 1 tahun saya mencoba mengembangkan sistem hidroponik di wilayah ketiga. Kenapa? Soalnya di sini kebutuhan sayuran hidroponik itu bisa dikatakan lumayan bagus ya. Jadi di sini kami mengusahakan gimana untuk menanam sistem hidroponik yang didistribusikan kebutuhannya untuk wilayah warga sini. Seperti itu. Untuk tata cara penanaman itu seperti apa ya Pak kira-kira? Sebetulnya untuk sistem penanaman hidroponik itu beda ya, beda sama sistem organik atau yang lainnya. Seperti konvensional itu beda. Kita di sini menggunakan AB Mix. AB Mix itu adalah sebuah nutrisi yang dibutuhkan untuk sistem hidroponik. Nanti kita akan menggunakan sejenis media tanamnya yaitu cokol ya, sejenis busa. Nanti kita semai, setelah kita semai selama 1 minggu kita pindahkan ke media yaitu netpot. Netpot ini sebuah media juga, sebuah tempat untuk menanam kangkung seperti ini. Nah setelah ini maka akan kita pindahkan ke rakit apung. Namanya ini sistem rakit apung, instalasi rakit apung. Nah setelah itu maka di sini kita akan gunakan AB Mix. Nah seperti ini contohnya ya. Nah seperti ini nanti kita gunakan AB Mix yaitu sebuah nutrisi untuk kebutuhan kangkung. Nah untuk ppm nya kita pakai ppm nya sini cuma 7,5 seperti itu. Biasanya kalau per bulan itu berapa bibit yang Bapak tanam? Kalau masalah bibit mungkin kita nggak hitung juga ya, nggak hitung juga. Cuma di sini kita menghitungnya itu lubang tanam. Nah, kita mempunyai 2 instalasi ya, 2 instalasi. Satu instalasi ini mencapai 440 maka 900 lubang. Jadi kalau untuk bibitnya kita kalkulasikan mungkin. Nah, berita selanjutnya adalah saya akan membawa Anda untuk jalan-jalan ke kota Bogor. Ya benar sekali, kopi daong yang berasal dari Bogor menjadi menu andalan hits bagi para pecinta kopi. Bagaimana keseruannya? Ini dia liputannya. Hai sobat, bagi kalian pencinta kopi yang ingin menghirup udara segar, saya punya tempat yang bagus untuk kalian kunjungi. Letaknya tidak terlalu jauh dari pusat kota Jakarta. Tempat wisata kuliner ini bernama Kopi Daong yang terletak di Pancawati, Bogor. Keunikan dari Kopi Daong ini berada di tengah-tengah kawasan hutan pinus yang sejuk dan asri dengan mengusung konsep outdoor. Kopi Daong juga cocok untuk liburan bersama keluarga dengan difasilitasi oleh wisata bermain seperti sepeda terbang, permadani terbang, dan flying fox yang bisa memicu adrenalin. Dari atas sana, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang hijau dan segar dan menunjukkan sambil berpose ala Aladin yang pastinya seru banget. Jangan takut nih, bagi kalian yang tidak berani naik wahana tersebut, tenang saja, masih ada kok lokasi atau spot lainnya untuk menikmati keindahan alam dari atas sana. Nah, kita tanya-tanya yuk sama pengunjung di sini. Halo Kak, selamat malam. Iya, malam. Namanya siapa nih? Namanya Felis. Kakak dari mana Dari nih? Jakarta. Kenapa sih Kak tertarik untuk datang ke sini? Iya, karena kan kopi daong itu kan kopi yang lagi ngehits banget ya. Terus juga suasananya juga beda banget sama di Jakarta. Jadi penasaran aja gitu pengen kesini sama teman-teman. Nah, buat kalian yang ingin berefreshing, bisa banget datang ke Kopi Daong. Kedai Kopi Daong buka setiap hari ya, mulai pukul 9 pagi hingga 8 malam. Pandemi COVID-19 ini berdampak langsung terhadap perekonomian di Indonesia, terutama para pedagang, apalagi pedagang-pedagang kecil seperti pedagang keliling dan juga yang lainnya.
sekarang saya sedang bersama Bapak siapa? Bapak Pardi. Ya, Bapak Pardi sudah berapa lama menjadi penjual dawet? Ya, kurang lebih ada 9 atau 10 tahun. 9 atau 10 tahun. 9 atau 10 tahun itu lumayan lama ya Pak untuk menjual dawet. Itu pekerjaan utama atau ada pekerjaan yang lain Pak? Ya, itu pekerjaan sebenarnya ya sampingan sih. Gitu. Ya, karena ini pekerjaan ini saya juga serabutan gitu loh. Berarti bisa untuk membiayai keluarga ya Pak? Ya, alhamdulillah bisa. Ya. Kan sekarang lagi kondisi pandemi, itu bagaimana sih Pak perbedaan pendapatan sebelum pandemi dan sesudah corona ini? Oh ya, sangat berbeda sekali. Paling enggak menurunnya itu omset ada 50%-an gitu loh. 50%-an. Ya, kurang lebih. Tapi untuk kemarin puasa itu kan juga sepi ya Pak? Iya. Itu berbeda juga sama puasa tahun-tahun lalu? Berbeda sekali ya. Ya. Untuk pesanan-pesanan pernikahan juga bisa ya Pak? Ya, alhamdulillah bisa. Waktu kemarin malah ini waktu bulan Syawal itu ya masih banyak sih pesanan-pesanan, tapi ya lebih banyak sebelum corona. Pak Pardi. Ya, terima kasih ya Pak. Ya. Sama-sama ya. Berita selanjutnya adalah penerimaan peserta didik baru madrasah atau PPDB madrasah telah dibuka. Para siswa berbondong-bondong untuk mendaftarkan dirinya ke sekolah tujuannya secara daring karena kondisi COVID-19 ini. Tahun ajaran baru sebentar lagi akan dimulai. Banyak sekolah yang sudah membuka pendaftaran. Salah satunya adalah sekolah berbasis agama Islam atau madrasah. MTSN Negeri 27 Jakarta merupakan salah satu madrasah yang sudah membuka penerimaan peserta didik baru madrasah atau PPDB Madrasah tahun 2021. PPDB Madrasah tahun 2021 ini memiliki beberapa jalur seperti afirmasi, madrasah, reguler, prestasi, zonasi RT, tahfiz Quran, anak guru, dan tahap akhir. Hal ini disampaikan oleh Pak Muhammad selaku salah satu panitia PPDB MTSN Negeri 27. Untuk PPDB itu kita ada 8 jalur, yaitu jalur yang pertama jalur afirmasi sampai jalur tahap akhir. Dan sebelum masuk ke jalur pendaftaran, masing-masing calon peserta didik harus memiliki akun. Nah, akun tersebut dimulai dari tanggal 27 Mei sampai tanggal 5 Juni. Jalur afirmasi sampai jalur tahap akhir dibuka pada tanggal 7 Juni sampai 5 Juli 2021 di website ppdb-madrasahdki.com. Semua jalur dilakukan secara online karena kondisi pandemi COVID-19. Hal ini membuat adanya beberapa keluhan, salah satunya server error seperti yang disampaikan oleh Fatur selaku peserta PPDB Madrasah. Namun kesulitannya, website yang digunakan dirasa kurang siap untuk menghadapi PPDB tahun ini, sehingga banyak sekali kekurangan seperti website yang error dan verifikasi yang kurang teliti. Diharapkan tahun ajaran 2021 para siswa lebih semangat lagi belajar dan pandemi COVID-19 akan segera berakhir sehingga para siswa akan dimudahkan dalam PPDB dan kegiatan belajarnya. Masa pandemi ini tidak menghalangi kreativitas juga produktivitas. Berita terakhir datang dari Kediri, Jawa Timur. Dari peternakan cupang harian beta yang berada di pedesaan namun sudah memasarkannya hingga luar negeri. Bagaimana kisah uniknya? Mari kita simak bersama-sama. Hai, selamat sore pemirsa. Saya Ahmad Azhar Rizky Akbar kembali menemani Anda. Masa pandemi COVID-19 telah meluluhlantakkan berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi.
Namun hal tersebut tidak membuat surut kreativitas dan juga produktivitas dari masyarakat Indonesia. Saat ini saya sedang berada di salah satu peternakan ikan cupang harian beta milik Bapak Luki Catur. Tepatnya di Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Walaupun sepintas nampaknya peternakan ini berada di pedesaan, namun untuk pemasarannya sudah sampai ke luar negeri. Wah, luar biasa sekali teman-teman sekalian. Untuk itu, seperti apa kisah unik dan juga keistimewaannya? Mari kita ikuti bersama. Ikan cupang telah menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di era pandemi COVID-19. Alat dan juga bahan untuk membudidayakan ikan cupang dinilai tidak begitu sulit karena dapat dibudidayakan di botol aqua bekas, kolam terpal, maupun bak. Ikan cupang sendiri memiliki berbagai macam jenis seperti koi galaksi, blue rim, beta half moon, decoy nemo double tail, dan tentunya masih banyak lagi. Salah satu peternak ikan cupang unggulan yang ada di Kediri, Jawa Timur adalah peternakan ikan cupang harian beta milik Bapak Luki Catur, yang sampai saat ini sudah memasarkan ikan cupang hingga ke Jerman. Apa alasan Bapak kemudian memilih peternak ikan cupang di masa pandemi seperti ini? Sebenarnya bukan karena memilih masa pandemi, tapi memang dari dulu saya hobi cupang. Dari hobi itu dulu hanya pengen memiliki, hanya untuk koleksi. Cuman sekarang lama-kelamaan trendingnya semakin lama semakin ramai peminatnya. Jadi saya mengusahakan untuk dibudidaya. Katanya sudah pernah memasarkan sampai ke mancanegara, itu seperti apa ceritanya Pak dan kemana? Cuman itu ya iseng-iseng, saya kan juga punya YouTube untuk keseharian saya supaya saya mudah mengingat kapan saya menetaskan ikan, kemudian berapa lama, itu filenya kan saya simpan di YouTube. Nah, secara tidak sengaja di YouTube itu ada orang Jerman yang komennya itu mau meninggali nomor HP dan tanya jenis ikan. Lama-kelamaan alhamdulillah ya cocok, dan chattingannya via WA, untuk penerjemahnya via Google. Dan setelah beberapa kali negoan harga, akhirnya sepakat dan alhamdulillah saya bisa mengirimkannya ke Jerman, dan sampai Jerman pun juga alhamdulillah selamat semuanya. Ahmad Azhar Rizky Akbar melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Rahma Minihanis mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.